Adik-adik, kita memasuki minggu kedua Advent. Minggu Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua akan dinyalakan. Adik-adik, lilin ungu di minggu Advent kedua ini mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita dan cinta untuk menyambut kedatangan Kristus. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu bersama dengan Kak Riri dan Kak Doroti. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Apakah adik-adik sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Kalau sudah, yuk kita memulai untuk sekolah minggu kita dengan penuh sukacita. Agar kita lebih sukacita lagi ya Kak Riri ya. Kita mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu buku pujian yang berjudul Sukacita Bertemu Yesus. Mari adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus ya Allahku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow, sukacita, ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Kita menyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan lebih semangat. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow, sukacita, ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Mari adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau berdoa bersama ya. Dilipat tangan ya, ditutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memulai untuk ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang mau memimpin untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga boleh memimpin kami agar kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Doroti, dari tadi kok kelihatannya kakak murung sekali sih? Ada masalah apa kak? Iya nih kak, jadi besok aku itu mau ujian.
Tapi aku takut kalau nilaiku jelek. Aku udah belajar sih, tapi aku tetap takut kalau nilaiku nanti jelek. Gimana ya kak? Kenapa harus takut kak? Selain kakak rajin belajar, kakak juga harus berdoa dan berharap kepada Tuhan agar kakak bisa mengerjakannya dengan benar dan dapat menghasilkan hasil yang baik. Oh, jadi kita harus berdoa dan meminta agar Tuhan itu menolong kita ya kak ya? Ya, betul sekali kak. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian, mari mendengar cerita. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga, dengar firman-Nya. Yes, kita nyanyikan satu kali lagi. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga, dengar firman-Nya. Yes. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua. Bertemu lagi dengan Kak Mariana di sekolah minggu online hari ini. Kakak berharap adik-adik semua senantiasa sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Adik-adik, tema sekolah minggu hari ini adalah berharap hanya kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, mari membuka Alkitab kita dan membaca bersama-sama dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Resin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu, dan tinggallah tenang, janganlah takut, dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabiel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga?
Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Adik-adik, pernah merasakan ketakutan nggak? Waktu mama dan papa belum pulang dari bekerja dan kakak ada dalam kamarnya sendiri. Tiba-tiba listrik lampu di rumah mati atau padam. Nah, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Telepon mama papakah? Atau berteriak-teriak panggil kakak? Atau menangis dan menutup diri pakai selimutnya? Adik-adik, ada loh yang lebih dekat dengan kita di waktu kita merasakan ketakutan. Siapa adik-adik? Iya, yaitu Tuhan Yesus yang akan melindungi kita. Dan yang perlu kita lakukan hanya berdoa pada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita belajar dari Raja Ahaz dan rakyat Yehuda yang takut karena musuh akan menyerang Yerusalem, yaitu ibu kota Yehuda. Dan Tuhan mengutus Yesaya untuk menemui Raja Ahaz. Melalui Yesaya, Tuhan berpesan bahwa tidak perlu takut dan cemas terhadap serangan musuh. Karena apa adik-adik? Tuhan akan menolongnya. Namun apa adik-adik? Raja Ahaz menolak tawaran Tuhan. Tentu saja hal ini membuat hati Tuhan sangat kecewa dan bersedih. Karena Raja Ahaz lebih memilih pertolongan dari bangsa Asyur. Karena itu adik-adik, Tuhan sendirilah yang menetapkan sebuah tanda bagi keselamatan umatnya, yaitu seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Adik-adik, ketika kita sedang takut, sedih, atau memiliki masalah, apa yang mau adik-adik lakukan? Ya, sikap yang terbaik adalah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan, keberanian, dan hikmat dari Tuhan. Kalau adik-adik sedang takut, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita ceritakan kepada Tuhan tentang ketakutan kita dan meminta Tuhan untuk membantu kita dan memberi kita kedamaian agar kita tidak takut lagi. Kalau adik-adik merasa khawatir seperti mau ujian di sekolah, nah, kita juga mau datang dalam doa kita kepada Tuhan ya adik-adik. Kita minta Tuhan sertai kita dalam belajar dan dalam mengerjakan ujian tersebut. Tuhan Yesus pasti akan membantu anak-anaknya yang mau berharap hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 118 ayat 8.
Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Terima kasih. Wah, Kak Riri, setelah aku mendengar firman Tuhan tadi, aku jadi yakin banget nih. Aku juga gak takut lagi karena aku tahu bahwa Tuhan pasti menolong aku dan Tuhan pasti memberikan hasil yang terbaik. Iya Kak, tetap semangat ya Kak. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, mari adik-adik kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan ya adik-adik. Nah, persembahannya dapat adik-adik masukkan ke amplop seperti ini, lalu nanti dibawa ke gereja setelah kita beribadah lagi di gedung gereja, atau adik-adik boleh nih minta tolong ke Mama Papa ya Kak Riri ya, untuk transfer ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, kita telah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Sebelum kita berpisah, mari adik-adik kita mau angkat satu pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk bersatu dalam doa. Ayo adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir ini ya Bapa. Tuhan, hari ini kami telah belajar untuk mau selalu yakin dan percaya dan berharap hanya kepadamu saja ya Bapa, karena kami tahu bahwa Tuhan pasti menolong kami. Bapa dalam surga, kami juga sekarang mau berdoa untuk kami semua. Kiranya Kau yang menyertai kami, Engkau yang mau berikan kami selalu kesehatan ya Bapa, agar kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau juga yang mau berkati kami di sekolah kami Bapa, agar kiranya kami dapat belajar dengan baik, sehingga hasil belajar kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, bila sebentar kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Kau yang mau berkati kami, Kau yang mau sertai kami satu persatu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhir.
Sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak ya, betul ya Kak? Oke, kalau kayak gitu. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.